Oke, begitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol seru-seru juga. Ini bos. Tanpa disadari waktu kita ngobrol tadi ya, kita jadi energize ya. Oh iya dong. Hah? Kan kita ada visi, Pak. Visi ya. Ngomongin visi, ngomongin tujuan, ngomongin goals tahun 2024, jadi kita energize. Jadi salah satu resilience dan daya bangkit itu ternyata adalah Ngomongin itu ya. Masalahnya belum tentu membicarakan loh. hal-hal yang Positif ke depan, membangun. Ya kayak tujuan kita, goals-goalsnya kita. jadi tahun ini tuh dalam kondisi kita menghadapi pressure, sebenarnya apa yang kita perkatakan tuh menentukan ya. Ini yang menarik. Waktu minggu lalu kan kita bicara tentang takut menghadapi atau takut masuk ke 2024. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol, ya memang kita juga ngalamin ya, ada ketegangan, ketakutan, pusing juga gimana. Cuma begitu tadi kita bicara tentang apa yang mau kita lakukan. Nah, itu kan future pacing ya. Kita mau 2024 mau ngapain aja, jadi kayak lebih ada pandangan, ada bayangan. Ada gambaran-gambaran yang membangun ya. Iya, kayak energize ya, kayak seru ya kayaknya. Ternyata memang ya kalau kita memperkatakan hal-hal yang membangun ya bersama dengan orang-orang yang membangun tentunya. Kebetulan kan saya bicara sama Coach Emil yang menyambutnya. Ya kan, membicara tentang visi bongkar ke depan nih, ya kan. Jangan tenggelam di dalam situasi yang mungkin akan menantang tahun ini ya. Jadi apa yang menjadi fokus kita menentukan juga ya apa yang hari ini kita rasakan, apa yang akan kita lakukan gitu. Itu dia. Karena ada satu pembahasan dari teori neuroscience mengatakan your focus become your reality. Di fokus kita kemana akan menentukan realita hidup kita jadi kemana. Iya sih. Jadi tadi kita udah bicara ya, bongkar ini kita mau jadiin bukan sekedar apa ya namanya mungkin menemani ya, hanya buat menemankan sekedar orang mengetahui betul apa yang akan terjadi ke depan ataupun tipuan-tipuan apa yang ada dalam hidup orang-orang yang mendengarkan ya kan, dan juga potensi-potensi apa yang ada pada orang-orang yang mendengarkan ya. Tetapi kita pengen expand atau kita ingin memperluas bongkar itu dengan tujuan yang lebih jauh. Ya kan, itu bikin kita exciting ya. Iya. Salah satunya adalah bagaimana kita memberikan solusi. Betul. Jadi bongkar ini harus sampai tahap menjadi solusi, bukan hanya tahu. Betul. Ya kan? Bukan hanya tahu apa yang akan terjadi, bukan hanya tahu apa potensi diri, bukan hanya tahu kebongkar apa yang menjadi tipuan yang menghambat potensi, tetapi kita berharap ini menjadi sebuah solusi ya, sehingga nanti kita juga akan menyediakan waktu ya untuk juga tanya jawab ya kan, untuk kita ngobrol secara online dan tidak menutup kemungkinan nanti juga akan ngobrol secara onsite ya. Kita bisa ada kopdar tuh Pak ya. Iya, kita akan kopi darat ya. Kebetulan kan tempat kita ini kan studio kita ini kan juga ada kafenya. Oh, di bawah ada kafe ya? Iya, ada kafe. Baru buka kita. Iya, kita buka kafe nih. Wah, asik nih ya. Ya kan? Jadi kita bisa ketemu sambil nongkrong di kafe. Nah, itu dia. Makanannya juga asik-asik sih. Nanti kita ngobrol itu. Serunya lagi nama kafe juga asik ya, bukan kafe bongkar, bahaya dong kalau kafe bongkar. Jadi kafe dibongkar. Kafe dibongkar terus gitu ya. Kali ini datang, besok datang beda lagi. Bongkar lagi. Terus bongkar. Lusa datang, bongkar lagi. lagi. Kita kan ya serunya adalah kedai ini kan, kafe ini kan terbangun terjadi karena mimpi. Mimpi kita semua, mimpi banyak orang, dan bagaimana di kafe ini pun juga bisa mewujudkan mimpi banyak orang. Betul. Itu adalah visinya. Dan sebenarnya juga tadi kita ngobrol ini kan dari bawah, dari kita di kafe mimpi. Bisa kopi dulu kita biar rest dulu ya. Iya, dan kita melanjutkan obrolan mimpi kita di studio ini ya. That's it. Jadi teman-teman mungkin juga yang nggak tahu, tempat studio kita ini banyak fasilitas nih. Ada kafe, tempat kita bisa facial. Oh iya, ada facial juga. Cuci wajah ya. Cuci wajah. Cuci wajah, rawat kulit, bisa cek kesehatan. Betul juga. Jadi kita sebenarnya tuh holistik banget loh ya. Tempat nongkrong, tempat ngumpul, panjang umur karena kita bisa cek kesehatan kita, ya kan? Awet muda. Awet muda. Oh, lihat ya, kita awet muda ya. Bukan cuma awet muda nih, bahkan kita kemarin aja baru menemukan solusi untuk penyakit yang sebenarnya tidak ada solusinya sampai hari ini. Apa tuh? Solusi untuk diabetes. Oh iya, diabetes sih belum ada obatnya sekarang. Kita nih lengkap loh. Sebenarnya ya, kaya loh tempat ini. Amazing. Tapi orang nggak menyadari kekayaannya ya.
Itu dia. Ya. Nah, itu topik nanti ya. Bagaimana cara orang bisa selalu sadar. Iya, bahwa kaya. Kaya. Jadi sebelum dia menjadi kaya, dia harus sadar dulu sebenarnya dia sudah Kaya. kaya. Betul. Asik. Ada bisa juga kita juga bisa rawat kulit dan sebagainya. Buh. Ya Lihat kan? ya, kayak Pak Andi kan wajahnya ini luar biasa. Kalau di Zoom mukanya Pak Andi coba. Dia Kamu kagum ya sama wajah saya? Kulitnya, waduh. Nah, siapa Andi. tahu juga nanti bisa bangun gym ya. Waduh. Amin. Bisa Ini bangun juga gym. siapa suruh dibawa kedai mimpi namanya. Nah iya. Mimpi lagi kita ya. Mimpi lagi. Nanti bikin tempat gymnya gym mimpi ya. Betul. Dreams Gym. Betul. Kita juga di sini ada ruang transformasi. Itu orang-orang datang ditransform. Wah, asik. Wah ini holistik banget ya. Yang butuh income dapat income, yang butuh pengembangan diri dapat pengembangan diri, yang butuh mengelola emosinya ada Coach Emil, asik dah. Bagaimana mengelola bisnis dengan lebih baik dan holistik? Ada Pak Andi, wah, ada Bos Andi kan. Wah. Jadi sebenarnya ya memang salah satu resilience tadi, daya bangkit tadi adalah kita punya mimpi-mimpi yang terus kita perkatakan sih. Satu itu. Dan yang seru lagi adalah kalau bicara resilience adalah bicara tentang optimism. Bagaimana kita bisa optimis di tahun 2024. Di tahun lalu kita bicara bagaimana 2024 mengerikan dan Kita harus siap. Siap. Kita kayak tabokan ya atau pukulan Reminder lah. Reminder bangunin. Notifikasi lah. Nah, itu dia untuk oh iya ya. Alarm. Nah, itu dia kan. Sekarang bagaimana cara kita sudah masuk? Udah masuk Udah nih. masuk nih. Udah in the battlefield. Betul, bukan alarm lagi nih. Udah bukan alarm. Udah lagi perang nih gitu kan. Iya. Gimana tetap kita bisa punya rasa optimis bahwa kita bisa memenangkan pertarungan di tahun 2024 ini. Betul. Nah, dari segi bisnis, Bos. Ya menurut saya tadi ya tanpa kita sadari Dari. kita udah mulai lakukan, yaitu kita mulai kita ya balik lagi, untung kita bersama-sama loh. Ya kan waktu kita bersama-sama kan kalau sendiri mana mungkin mewujudkan banyak hal tadi ya. Iya. Karena kita bersama-sama kan kita jadi karena bareng kan beda ya. Kita punya keberanian untuk namanya satu orang kan nggak bisa melakukan banyak. Ada ya yang kan? menemani. Ada yang iya karena kita bersama-sama. Jadi Betul. kita ada kekuatan yang berbeda dan digabungkan. Jadi kita berani memimpikan hal yang besar. Setuju. Kita berani memperkatakan hal yang besar, ya kan? Ya menurut saya itu hal yang penting ya untuk kita hadapi 2024 ya. Yes. Diawali hal sederhana ini loh. Nah, itu dia. Nongkrong di kedai mimpi. Ah itu. Nah, itu nama kedainya. Ada yang sebut juga ya. Itu nama kedainya, kedai mimpi. Nongkrong supaya ngumpul sama orang-orang yang punya mimpi. Mimpi. Nah, kalau kita mainnya sama orang-orang yang Nggak punya mimpi? udah 2024 situasinya mencekam lalu main sama orang-orang yang menjatuhkan. Wah. Waduh, down to earth gitu. Udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa pohon, ketimpa rumah. gitu ya. Iya, menurut saya yang penting tuh kondisi seperti ini tuh kita bersama-sama sama orang-orang yang memang bahasanya tadi optimis. Yes, it. Generasi optimis dong jadi. Topik kita kali ini ya, optimis gitu kan. Gimana Iya. caranya kita bisa punya daya bangkit dan tetap optimis di situasi apapun sebenarnya. Betul. Jangan sampai kita tenggelam dalam kondisi-kondisi yang serba uncertain ya. Ketidakpastian dan perubahan-perubahan yang sangat banyak ya. Saya dengar dolar lagi rupiah melemah. Emas lagi naik lagi sekarang. Oh, naik down ya? Emas lagi naik daun sekarang. Aduh, Karena saya belum beli perang teluk. emas banyak. Iya, emas lagi naik lagi nih. Ya kan, ada macam-macam berita-berita yang seenak-enaknya datang dalam kehidupan kita gitu loh, ya kan? Dan itu mengganggu, mempengaruhi gitu. Yes. Nah, bagaimana kita bisa tetap firm ataupun teguh? Ya, saya rasa kita perlu punya komunitas, memperkatakan hal-hal yang membangun, ya. Nah, ini yang menarik sebelah gini. Gimana caranya kita tetap bisa punya daya bangkit atau punya, ya paling gampang adalah kita ngomong optimis di tahun 2024 ini. Karena kita tahu yang minggu lalu juga kita bahas ya, banyak ketakutan, banyak asumsi negatif, banyak ketegangan yang terjadi, tidak kepercayaan yang terjadi. Gimana caranya kita bisa tetap optimis? Ya tadi itu ya, menurut saya sudah kita bahas, kita perlu berkumpul ya sama orang-orang yang membangun, yang optimis. Ya saya rasa penting loh Coach. Ini bagaimana menjadikan optimis bukan wacana. Salah satu kumpul sama orang optimis, sama yang membangun, yang membakar. Ya kebetulan kita berdua juga saling membangun kan, makanya jadi kita sangat bersemangat ya. Sampai lapar pengen makan langsung nih.
Itu nggak bohong dia. Iya, lapar saya ini. Iya kan, lapar. Iya kan, bener nggak? Untung abis ini kita kadai mimpi ya. Ya, habis itu kita makan. Ya kan, dan kalau kita bisa contoh mungkin teman-teman juga yang ingin terbang kan kita kan nggak perlu pertemuan resmi gitu ya. Nggak perlu sih. Ya kita bisa lah hari apa, hari Selasa mungkin ya kita di kedai mimpi nongkrong ya kan kita bisa datang ngobrol aja. Ayo tuh kita langsung undangan tidak tertulis ya bisa kan ada yang pengen ngobrol-ngobrol sama kita Kemis berdua lah ya, hari Kemis. Kemis hari apa just welcome. Kita nanti bisa set up waktu sih. Boleh. Kita bisa launch juga ya. Dimana di situ ya kita ngobrol aja. Iya. Ya kan, tapi ngobrolnya jangan basa-basi lah ya. Jangan Halo. muter-muter, langsung to the point aja. Ya memang gue kondisinya gini nih, yuk kita gimana, langsung aja. Kalau kita basa-basinya ngobrol selesai, Nggak dapat apa-apa nggak juga. dapat apa juga. Iya kan kita tujuannya adalah membuat platform ini menjadi solusi Betul, untuk bersama-sama kita menghadapi tahun 2024. betul. Nah, tadi kenapa kalau bisa kita misalkan ada yang nanya gini, bos atau coach, saya nggak punya teman-teman yang optimis karena skilling saya juga sama malamnya sama dengan saya. Ya kita welcome aja ya, Ya datang aja. datang aja. Hari apa ya coach ya? Ini kita boleh bicarakan loh. Boleh boleh. Nanti kita Kita akan masukin announce. ke platform ini juga ya, Iya. bahwa kita akan bisa setiap hari apa. Kita Hari bisa- apa hari tertentu lah, nggak bisa Betul. tiap hari. Iya, nggak tiap hari. nggak bisa. Mungkin sore ke malam kali ya? Boleh. Sore atau malam? Jam 3 sampai jam berapa gitu ya? Jam 4 sampai jam berapa gitu kan? Ya. Kita bisa duduk, ngobrol ya kan, tukar pikiran gitu kan. Yes. Kalau dari segi bisnis bos, gimana caranya? Ada nggak sih langkah-langkah trik khusus yang untuk menghadapi tahun 2024 ini? Kalau saya pribadi nih, Iya. namanya tekanan besar, apa yang kita harus lakukan? Tips dari saya adalah pemusatan, fokus, Oke. prioritas. Nah, Jadi itu. don't waste energi, sumber daya, apapun lah, sumber keuangan. Benar-benar kita perlu, kalau tips dari saya untuk bisnis adalah fokus, pemusatan. Cara untuk bisa fokus ke pusat gimana caranya? Ya otomatis harus rela ya, membuang hal-hal yang tidak perlu. That's it. Ini yang kadang orang nggak berani loh, bros. Karena jujur ngomong nih ya, ini karena banyak klien juga atau banyak teman-teman juga yang terjadi adalah ini pegang untuk membuat mereka punya banyak kemungkinan. Mana yang jalan dikerjain. Ternyata kan karena mereka pecah begitu fokusnya malah nggak ada yang jalan. Betul, Itu makanya terjadi sebenarnya. makanya gini, kalau saya pribadi ya banyak sebenarnya gini, karena memang saya udah siap-siap dari tahun lalu. Sebenarnya tahun lalu saya sudah arahnya itu pemusatan keren. dalam banyak hal, ya kan? Supaya saya tidak pecah fokus, tidak bias, tidak apa yang saya lihat itu sesuai, ya kan? Jadi kebijakan-kebijakan saya arahnya ke sana semua. Wah. Secara umum begitu. Punya prioritas lah ya. Jadi contoh, ya kan dalam hal data ya, laporan aja ya, laporan pemesanan produk saya yang tadinya, kebetulan saya ada beberapa usaha ya, di pangan, pariwisata, udah saya pusatin. Jadi saya bisa melihat dalam one report, Wow, awesome. one management, one structure, gitu. Itu saya lakukan supaya saya mudah melihat dan mengawasi dan memudah untuk menganalisa dan membuat keputusan. Itu salah satu hal sederhana lah ya, salah sederhana yang saya lakukan, ya kan. Kebijakan dasarnya adalah pemusatan. Oke. Yang dilakukan oleh Pak Andi, yang di pusat adalah semua ya, dari manajemen, dari timnya, dari Semua. produknya, Produk. dari fokus bisnisnya. Jadi, semua ya. Setelah saya salah satunya tadi kan one report. Oke, One report. report. Nah, sekarang contoh produk. Saya juga memilih menjadi spesialis dalam beberapa produk. aja. Nggak all produk ya. Dulu kita Saya jual semua. oke. Tapi tidak untuk dipublikasi secara Promote, ya? luas, dipromot, di spesialis gitu loh sama saya. I Jadi see. saya akan pilih beberapa produk yang menurut saya menjual. Jadi saya memilih produknya. Emang kalau boleh tahu Pak Andi punya berapa produk sih sebenarnya kalau ini bisnis ya? Banyak. Saya bergerak di 100, bidang 200. Oh, produk namanya pariwisata unlimited. Oh iya betul juga ya. Iya, banyak Udah bukan fokus. unlimited maksudnya Iya, terlalu bener sih. variannya luas Unlimited sekali. juga sih. Cuma saya milih produk-produk yang kompetitif, produk-produk yang punya daya jualnya tinggi, produk-produk yang masih pasarnya luas gitu. Nah, itu yang dipromot ke pasar itu ya. Contoh saya spesialis di Turki. Kenapa Turki? Oh, wow. Karena kan Turki itu kan sebenarnya kan untuk orang nginjek
Eropa, orang Indonesia nginjek Eropa yang terdekat dan affordable itu kan Turki. Oh, Turki nggak mahal ya? Nggak mahal, masih tergolong murah dan itu bisa dibuat untuk ibadah, bisa dibuat untuk insentif, bisa Ibadah? dibuat untuk iya karena kan di situ kan banyak situs-situs sejarah dan tempat-tempat ibadah. Menarik. Oh iya, dan jadi orang kalau kamu kemana? Ke Ibadah? Eropa, Eropa, Nah, oh. Turki. Nah itu salah satu produk yang mau saya angkat nih, dan dia tempat yang cocok untuk banyak hal, ya kan, jalan-jalan, ibadah, ya kan, pengalaman-pengalaman baru naik balon dan juga dipublikasi secara iya, umum iya, kan, iya, iya. di Betul. di film-film Betul, gitu betul, kan. Nah, betul, jadi betul. saya akan fokus banyak di situ, ya kan. Amazing. Dan juga itu salah satu contohnya ya. Saya bocorin nih. Nanti ada bos-bos pengusaha pariwisata ya. Wah, ini kayaknya ide Ide nih. bagus ya. Tapi itu contoh saja. Kalau mau ngelihat salju ya paling deket Korea ya. Betul. Jadi benar-benar kita harus ada pemusatan dalam produk yang dipasarkan, program-program yang diutamakan, gitu kan ya. Ya. Kebetulan saya juga ini ya, apa namanya, lagi menggalakkan orang untuk bebas diabetes. Oh, itu fokus lagi. Karena iya fokus lagi dong. Tadi dulu kayaknya juga kita ngobrol produknya banyak banget ya. Banyak. Ada produk A, produk B sampai berapa ratus jenis ya. Cuman Dan kebetulan saya dapat produk untuk bisa menangani diabetes. Ada beberapa produk yang memang saya lihat, wah ini kalau kolostrum, ya kan, kolostrum itu kan untuk Diabetes juga ya? menurunkan gula, Diabetes, ya kan, lalu juga makanan itu ya, apa namanya, ada beberapa unsur seperti spirulina, seperti iya, chlorella yang grade khusus untuk menangani diabetes, unsur kromium untuk melawan diabetes, dan kebetulan saya punya varian produk itu semua. Amazing. Jadi sangat bagus untuk juga bantu orang diabetes. Jadi pemusatan gitu. Jadi kita juga ada produk makanan mentah ya. Makanan mentah Romil. Itu juga untuk diabetes. Jadi kebetulan ada beberapa produk yang memang sangat bagus membantu orang diabetes khususnya yang tipe 2 ya. Nah, jadi pemusatan. Jadi membantu orang yang diabetes, membantu orang yang ingin jalan-jalan yang apa ya namanya itu best value lah. Best value tuh. Yes. Kemana nih? Saya Eropa. udah Asia udah sering nih. Kalau Asia kan umum. Tapi kalau ke Eropa, Singapura Asia juga. Malaysia sih. iya kan? Iya betul. Jadi itu banyak hal-hal menarik di situ. Oke, Jadi berarti Pak Adi pusat ini adalah kalau misalkan kan punya beberapa bisnis ya. Satunya adalah tadi di Tour and Travel, ada pusatan turnya mau kemana supaya lebih gampang dijual juga dan lebih gampang juga untuk programnya. Dan kalau untuk tadi ada bisnis health and beauty-nya, fokus di diabetes. So, ada beberapa fokus saya. Nanti besok kan saya lagi akan adakan seminar ya, hari Kamis. Untuk Kamis besok nih? Kamis besok. Ini hari Selasa, Rabu, Kamis ya? Saya mau bicara strategi emas saya untuk 2024. Tapi sebenarnya dasarnya itu pemusatan. Yes. Nah, ini mungkin buat teman-teman Karena yang bisnis gini loh, dikala kita tekanan tinggi, bagaimana cara menembus tekanan itu? Ya pada saat posisi kita light, Betul sih. fokus, ya kan? Betul nggak? Betul. Batu keras kalau kita bor dengan fokus, ya? Wah, bolong juga sih. jadi powernya itu besar. Nah, jadi bagaimana seorang pemimpin handlingnya mampu melakukan handling untuk menuju ke titik fokus itu. Nah itu, kata kunci adalah rela untuk menyapih ya. Hati kata, oke, ya ini enggak, dan kita tetap fokus di sini ini. Itu kata kunci sebenarnya. Betul. Itu salah satu strateginya. Yes, nggak gampang loh untuk menyapih itu. Set up priority ya. Nah itu ya saya akan bahas kan. Bagaimana kita bisa prioritas itu, karena nggak gampang untuk menyapih loh. Untuk kita membuang itu nggak gampang, Pak. Setelah kita melihat sesuatu yang berharga, ataupun kita mampu melihat bahwa kita, gini loh, contoh, saya bisa melihat dengan peluang baru karena saya menyapih ini, nah itu membuat saya berani menyapih. Yes, itu dia. Nah, kalau saya nggak kelihatan, nggak berani itu kayaknya. Saya nggak akan berani. Iya kan? Iya. Jadi ya otomatis effort saya akan lebih banyak untuk problem diabetes, untuk problem pencegahan kanker serviks ataupun keputihan ya. Mungkin dua market ini akan menjadi utama ya, bahkan yang untuk aliran darah ya, untuk orang-orang, membantu orang-orang yang penyumbatan ya. Mungkin beberapa problem ini akan menjadi fokus saya, dan harapannya adalah dengan fokus ke beberapa items ini
paham. orang-orang di Indonesia terbantu karena beberapa hal ini, diabetes, untuk kanker serviks ataupun keputihan ataupun untuk yang penyumbatan. Karena kan orang-orang sekarang mager semua ya, males gerak semua nih, ya kan? Dan beberapa item ini aja yang menjadi fokus saya, dan saya percaya jadi melakukan sesuatu yang yang fokus tapi dengan energi yang besar dan repetisi ya, repetisi yang berulang-ulang, continue. Itu akan menciptakan daya dobrak yang besar sehingga tekanannya besar tapi bisa dilalui. Yes, setuju sih. Ada pressure yang besar tapi kita fokus bisa tembus tuh ya. Tembus. Menarik. Nah, kalau secara dari segi mental, ini juga saya pelajari sih Pak. Tadi kan dari segi strategi bisnisnya untuk pengembangannya bagaimana. Cuma tetap kan ada orang-orang yang tetap masih nggak percaya bahwa itu bisa berhasil apa tidak. Dan juga tidak mudah untuk mereka bisa menyapih atau memilih produk-produk mana yang mereka akan perjuangkan, mana-mana yang mereka mau tinggalkan, mana mereka yang beban itu kan kalau kita mau beban ya. Kalau bisa kita mau take off kan itu tergantung dari beban. Kalau bebannya besar, take off-nya juga susah. So mereka harus berani lepas beban mereka. Satu yang mungkin adalah produk-produk yang kurang produktif atau mungkin waktu-waktu program yang tidak produktif. Harus cara publikasi yang tidak produktif. Nah, itu dia. Itu yang harus mereka bisa lepaskan. Betul. Nah, so bagaimana cara untuk tetap optimis atau bagaimana cara kita untuk tetap bisa punya daya juang yang baik dari segi mental yang pernah saya pelajari adalah dari self talk sih Pak. Bagaimana cara kita berbicara sama diri sendiri. Nah, itu kalau kan dari segi bisnis ya Pak ya, strateginya, planningnya bagaimana, outcome-nya bakal seperti apa. Dari segi mental itu adalah bagaimana cara kita berbicara sama diri sendiri. Kalau bisa misalkan, karena banyak orang setelah mendengar motivasi, setelah mendengar sesi training, mereka bilang, oh it's good, itu bagus. Cuma akhirnya ada hati ngomong, apa gue bisa ya? Apa saya mampu ya? Nah ini adalah hal-hal yang mematikan banyak orang sebenarnya. Kata-kata kepada diri sendiri, itu yang berbahaya. Saya nggak terlalu pusing bagaimana orang berbicara tentang saya. Tapi yang berbahaya adalah apa yang saya katakan terhadap diri sendiri. Itu yang lebih penting sebenarnya. Kalau kita selalu ngomong, kayaknya bukan buat gua deh, kayak susah deh, kayak nggak bisa deh. Itu menurut survei, ribuan kali dalam sehari kita ngomong sama diri sendiri. Kalau self-talk yang negatif akan berbahaya. Jadi gini, saya percaya gini, sebenarnya menentukan kita punya self-talk bagus atau tidak, itu adalah input. Yes. Jadi penting banget ya, kalau bicara mental, kalau kita bicara self-talk yang bagus, adalah kita inputnya harus bagus. Input dalam arti apa nih? Ya kalau saya pribadi sebagai aplikasi sederhana adalah pagi-pagi yang saya utamakan adalah contohnya merenungkan firman. Nah, supaya inputnya positif kan. Kalau saya merenungkan hal-hal yang buruk, saya dengan sendiri akan self-talk atau memperkatakan hal-hal yang buruk tentang diri saya ataupun tentang orang lain, tentang situasi. Setuju banget. Itu otomatis. Dan otomatis yang terjadi adalah hal-hal yang buruk tadi. Itu dia. Ini yang akhirnya adalah bagaimana kita bisa menjaga self-talk kita gitu kan. Gimana supaya kita tetap punya daya bukan daya juang ya. Kita punya self-talk atau ngomong sama diri sendiri hal yang positif. Arti kata, coba dulu baru tahu, nggak coba nggak tahu. Yuk, kita coba berjuang dulu yuk. Yuk kita coba dulu yuk. Yuk, this too will pass. Ini pun akan berlalu. Bagaimana caranya saya bisa, ini akan lebih baik buat diri saya ke depannya. Kata-kata ini kan tergantung inputnya. Dari apa yang kita baca, dari apa yang kita nonton. Kalau hanya nonton beritanya semua adalah masalah perang, masalah ketakutan, masalah yang menyeramkan, itu akan membuat input yang negatif. Ya, makanya menurut saya kacamata kuda sih tahun ini. Oh gitu ya? Jangan buka ruang atau celah untuk kita banyak mengkonsumsi, ya, mengasup perkataan-perkataan tontonan yang tidak membangun. Nah ini yang kemarin juga saya pelajari bahwa kita tidak bisa memilih apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita nggak bisa milih. Karena itu adalah semua dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu semua kita nggak bisa pilih. Cuman kita bisa milih, mau kita proses apa enggak. Gimana cara kita proses apa enggak adalah nonton berita ada perang. Ya udah, kita hanya itu sebagai informasi. Jangan kita serap, nah itu dia. Jangan kita renungin, kita pikirin, bahkan lagi kita nyebarin. Betul. Lewat WhatsApp, betul. Lewat Facebook, itu jangan dilakukan gitu loh. Just information aja, oke ini akan ada perang, ini akan ada seperti ini, ya sudah, just information. Jangan diproses. Kalau itu diproses, akan membuat diri kita menjadi makin takut, makin tegang, makin khawatir. Yang membuat self-talk kita akan makin rusak. Betul. Karena kalau self-talknya negatif, kita akan jadi orang nggak pede. Karena apa? Selalu ngomongnya adalah, apa gue bisa ya, apakah gue mampu ya, apakah ini bener ya, apa ini bagus ya.
sering mempertanyakan hal negatif pada diri sendiri, akhirnya kita jadi orang nggak pede. Orang nggak pede akan jadi orang pesimis. Orang yang pesimis akan jadi orang yang reaktif, sensitif, baperan. Nah itu terjadi sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita yang orang yang optimis, kita bisa kita tidak memproses hal negatif, kita selalu memproses hal yang positif. Kita Jadi lihat hal yang baik itu kita itu dulu ya, filter dulu, buang dulu buang dulu. sebelum diproses. Contohnya adalah nonton ya YouTube ini gitu kan, ya channel bongkar ini supaya Itu wajib tuh. wajib supaya apa punya self talk positif ya Pak ya. Betul, karena tiap minggu kan kita kan memberitahu hal-hal yang membangun. Exactly. Bahkan kita memberitahu 2024 tegang, 2024 krisis dalam konteks membangun juga. That's it. Siap-siap, bukan dalam konteks menakut-nakuti. Nah itu dia. Kalau dengarnya seperti ini, kita proses tuh. Karena hal yang baik, hal yang bagus. Kita proses, kita kalau bisa sebarkan kepada yang lain, kita renungkan baik-baik, dan kita kasih talk pada yang lain supaya kita juga bisa memproses hal yang baik. Betul. Di situ self-talk kita positif. Self-talk yang positif akan membuat diri kita lebih pede, lebih yakin. Wah, masa depan gue cerah nih. Betul. Ini pasti bisa lah, coba dulu aja, coba mana tahu. Setelah itu kita akan jadi orang yang optimis. Betul. Orang optimis akan jadi orang yang proaktif. Dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan, dilakukan. Karena sudah ada plan-nya, sudah ada manajemennya. Dari Pak Andi, udah tahu nih mau ngapain 2024, udah bikin plan nih, strateginya, fokus produknya, fokus planningnya, programnya, semua sudah dilakukan. Betul. Nah itu kan bisa membuat kita lebih baik ke depannya. Betul. Amazing. So, inilah yang bisa kita lakukan ya Pak Andi ya. Ya, kayaknya sih memang kita perlu reminder terus ya di bulan ini ya, atau mungkin beberapa bulan ke depan ya. Ya, Input kita menentukan, output kita. iya, sama ya, bentuk tubuh kita begini kan karena input kita juga ya, Coach. Dan gitu. Iya kan? Jadi bentuk kita dalam kehidupan itu juga ditentukan apa yang input di pikiran kita, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton ya. Itu dia. Dan bersama dengan siapa kita? Kayaknya sih memang menurut saya gini loh Coach, kita harus expand kita punya visi daripada bongkar ini ya. Setuju. Daripada sekedar cuman menemani dari rumah, ini kan gampangnya buat kita aja. Yes. Tapi kan mudahnya buat kita ini dampaknya terbatas. Tapi kalau kita bisa bahkan sampai interaksi, sampai engagement, sampai ke kita bisa ketemu, wah, Bukan banget tuh. onsite, wah ini akan lebih efektif ya. Sebenarnya Mutual benefit buat semua pihak. Kita juga akan punya kita Solusi-solusi juga lah akan ya. berkembang ya, karena kan dengan kita menemui banyak tantangan, banyak pertanyaan ataupun banyak diskusi, kita akan menajamkan kita juga. Setuju. So teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan tolong langsung DM aja, bukan DM ya, kita langsung masukin aja ke YouTube, ke ruang chat kita. Nanti kita baca, kita olah, dan akan bisa membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Betul. Dan kalau bisa mau ketemu pun, please chat aja. Kita kasih tahu waktu kapan kita bisa ketemu di Kedai Mimpi. Ya kita bisa ketemu konser juga. Ya, nanti kita bisa Rekam mungkin publish juga ya, kapan waktu tetapnya ya. That's it. Supaya Setiap hari kita, apa ya? Hari apa. Jadi Jam juga, berapa juga. mereka nggak bingung ya kan, hari apa nih kita ada di sini nih gitu kan. Dia. Nah, saya sudah ada kisi-kisi bagaimana caranya setelah kita punya self talk yang baik. Sebenarnya ada tools lagi Pak yang bisa menarik. Namanya reframing. Cuy deh. Wah, berarti ini kita harus bahasnya minggu depan ya. Jangan semua dibocorin. Jadi bocorin, bagaimana kita bisa reframing. Hal negatif kita shifting di hal yang positif. Waduh, ya ini kayaknya kita keep dulu ya. Keep Coach dulu ya, keep dulu, kita keep dulu nih. Jangan nanti kebingungan ya kan. Si coach sih antusias banget membagikan semuanya. Iya. Cuman mereka yang denger nih nanti Nah, Pak, kan ngomong dari segi bisnis, Bos Andi, dari segi mental atau dari segi emosi ada Coach Emil. Nanti kita akan bahas sama-sama dua topik ini setiap minggunya. ya mungkin kayaknya beberapa waktu ini kita perlu terus menekankan. Penting banget tahun ini kita tuh benar-benar memisahkan diri kita dari hal-hal yang tidak membangun sih. Setuju. Kata kuncinya memisahkan supaya yang terinput hanya hal-hal membangun sehingga tekanannya boleh besar tapi kitanya siap. Itu dia. Ingat aja intinya adalah kita nggak bisa memilih apa kita lihat, apa kita dengar, tapi kita bisa memilih yang mau kita proses. Betul, luar biasa. Mantap. So, sampai jumpa lagi kali ya. Ya, saya rasa demikian. Yes. Ya, kalaupun mungkin ada request boleh di chat Chat aja aja langsung. ya kan? Kalaupun mungkin ada pertanyaan lanjutan, boleh juga di Silakan. chat saja. Kita akan more than happy untuk bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Oke. Thank you semuanya. Thank you semuanya, sampai jumpa.